Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil dari internet. Di sini saya ambil dengan pokok permasalahannya adalah sistem pendukung ini tentang keputusan pembelian perangkat komputer dengan metode TOPSIS, yang mana studi kasus tersebut ada pada CV Triad ini yang dirilis oleh Bunga Anete Bening, Indah Fitri Astuti, dan Dina Marisa Hairi. Nah, dari program studi ilmu komputer FMIPA Universitas Mula Warman. Ya, langsung saja kita menuju bagian abstrak yang pertama, yaitu teknologi informasi dan komputer yang sekarang ini sungguh sangat berkembang begitu besar di kehidupan masyarakat, baik itu di negara yang maju atau yang masih berkembang. Seluruh aspek tersebut tidak lepas dari dukungan teknologi komputer. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk pembelian perangkat komputer yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pembelian barang. Dan sistem ini dibangun menggunakan metode TOPSIS, yaitu Technique for Other Reference Based Similarity to Ideal Solution, untuk menghitung nilai yang berasal dari kriteria alternatif perangkat komputer yang akan menghasilkan perangkat komputer terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi intinya jurnal ini membahas tentang saran-saran untuk pembelian sebuah perangkat komputer yang disusun berdasarkan referensi dan kriteria alternatif. Pendahuluannya ini pokok masalahnya adalah dengan semakin ketatnya persaingan bisnis penjualan komputer, perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat, serta munculnya produk-produk baru setiap tahunnya, itu membuat perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar. Ya, salah satunya terjadi pada CV Triad ini. Untuk mengasah dan pemecahan masalahnya, untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat membantu CV Triad dalam menentukan prioritas pembelian atau pemesanan barang, sehingga CV Triad dapat melakukan pembelian barang yang optimal. Jadi intinya untuk membeli suatu barang yang akan dipilih ada sumber referensi dan kriteria yang diajukan, yang ditunjukkan. Selanjutnya landasan teorinya yaitu untuk mewujudkan terbentuknya sistem pendukung ini, yaitu ada yang dibutuhkan komponen-komponen tersebut adalah subsistem manajemen data, decision support system database, lalu ada sistem manajemen basis data, directory yang nantinya menjadi sebuah katalog dari semua data yang ada di dalam, lalu query facility, dan selanjutnya untuk subsistemnya menggunakan basis model, sistem manajemen basis model, kemudian ada directory model peran, eksekusi model integrasi dan prosesor, serta yang ketiga ada subsistem dialog, yaitu komponen dialog SPK, yang itu adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang menyediakan antarmuka untuk SPK. Istilah antarmuka pengguna mencakup semua aspek komunikasi antara satu pengguna dan SPK. Nah, nomor 4 ada subsistem manajemen knowledge. Ini adalah terjadinya banyak masalah ya tak terstruktur dan bahkan semi terstruktur yang sangat kompleks sehingga solusinya memerlukan keahlian. Nah, seperti itu banyak SPK yang canggih
yang dilengkapi dengan komponen management knowledge. Komponen ini menyediakan keahlian untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen SPK lainnya. Ya, seperti ini adalah bagan yang bisa ditunjukkan sebagai visualisasi subsistem management knowledge seperti ini ya. Lanjutnya kita membahas tentang metode yang digunakan pada sistem ini, yaitu adalah metode Topsis ini ya. Metode Topsis metode Topsis ini tersendiri ini adalah teknik for others reference by similarity to ideal solution, teknik untuk referensi yang lain berdasarkan pada kriteria untuk solusi yang ideal, yang didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi negatif. Jadi bukan yang dipilih itu bukan hanya yang ini yang maksudnya yang direkomendasikan saja, tapi kita juga menilai dari hal yang tidak direkomendasikan. Kurang lebih seperti itu sih. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, metode Topsis ini digunakan pada sistem pendukung kali ini. Dan memiliki kemampuan untuk mengatur kinerja relatif dan alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara umum, prosedur Topsis mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini yang disebutkan. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kemudian dari matriks tersebut membuat matriks lagi keputusan yang ternormalisasi namun yang sudah terbobot. Lalu kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi ada perbandingan yang disebutkan di atas tadi. Yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Lalu kemudian menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Topsis membutuhkan rating kerja setiap alternatif artificial intelligence pada setiap kriteria CJ yang ternormalisasi seperti yang disebutkan di ini ya. Lalu dilanjutkan dengan ini. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan yang pertama, metode tersebut adalah observasi, yaitu mengamati secara langsung spesifikasi PC dan notebook yang baik dijual di Civitreat maupun di luar, serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian barang di Civitreat, sehingga diperoleh data yang dapat dijadikan parameter input. Ya, dari pengamatan secara langsung tersebut diperoleh data yang dapat dijadikan parameter input untuk pertimbangan dalam perancangan sistem. Berikutnya mengambil referensi dari studi pustaka. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari literatur atau referensi berupa konsep dan teori dasar mengenai sistem pendukung keputusan. Metode Topsis, source code program, database MySQL, informasi mengenai penjualan barang dan sebagainya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk mendukung pembuatan sistem ini dan juga sebagai penunjang penelitian agar tidak menyimpang dari kondisi yang ada. Dan yang terakhir, metode penelitian yaitu menggunakan metode wawancara atau interview secara langsung. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, sehingga hasil dari ini dapat digunakan dan memberikan hasil rekomendasi yang tidak diragukan kebenarannya. Hasil pembahasan sistem pendukung
keputusan pembelian perangkat komputer tidak hanya digunakan untuk oleh JV Trade saja, namun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama juga dapat memanfaatkan aplikasi sistem pendukung keputusan tersebut untuk pembelian perangkat komputer dengan menyesuaikan kriteria yang ada dan keperluan masing-masing perusahaan. Seperti itu. Nah, digambarkan dengan sebuah perancangan sistem. Dengan perancangan sistem pendukung keputusan tersebut, pembelian komputer ini dibangun menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. Diagram yang digunakan yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Use case diagram ya yang dijelaskan pada gambar ini yaitu user dapat melakukan login, memasukkan data, lalu juga dapat memanipulasi data. Hasil tersebut dapat ditampilkan kembali untuk user. Lalu yang di activity diagram seperti yang ini, dari menu utama kita dapat melihat di situ dapat memasuki menu monitor, menu mouse, menu keyboard, dan lain sebagainya. Misalnya kita masuk ke dalam menu mouse, ini kita dapat memasukkan data mouse-nya, lalu menyimpannya, melakukan penghitungan topsis untuk mendapatkan hasil rekomendasi. Lalu sequence diagram, ini user yang setelah melakukan login dia dapat mengecek database, menginputkan data, lalu bisa data tersebut dapat ditampilkan untuk hasil rekomendasi. Lalu ada class diagram untuk implementasi sistem tersendiri. Halaman pertama pada aplikasi SPK ini, pembelian perangkat komputer, adalah halaman login. Di halaman ini dalam hal ini karyawan JV Trade dapat memasukkan username dan password agar dapat masuk ke dalam sistem. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 6 ini untuk landing page loginnya. Lalu ada di halaman kemudian kita masuk ke dalam halaman utama, menginputkan data-data monitor dengan spesifikasi masing-masing barangnya ya. Jadi sama juga terjadi pada alamat input mouse dan keyboard, masukkan data. Lalu kemudian halaman keputusannya juga dilihat dengan membandingkan beberapa merek atau referensi yang lain. Seperti itu. Kesimpulannya, dari perancangan dan implementasi yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditemukan sebagai hasil dari penelitian bahwa metode topsis dapat digunakan untuk membantu dalam pembelian perangkat komputer berdasarkan nilai standar kriteria dari sistem dan nilai bobot masing-masing kategori. Jadi ada kategorinya masing-masing, juga ada nilai standar kriterianya masing-masing. Itu masih tergantung pada kebutuhan penggunanya sih. Kalau menurut saya, pembelian perangkat komputer menggunakan sistem pendukung keputusan ya, untuk kerja yang lebih baik. Ya, sekian, ini ada sumber referensinya, beberapa sumber referensi. Sekian dari saya. Apabila ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.